Enak banget. Bagus beneran. Hey, what's up my friends? Baik, Miranda guys di My Daily Vlog. Hari ini kita mau kulineran lagi. Kita mau makan sushi. Banyak banget yang minta, "Bang, ayo makan sushi lagi." Jangan cuma diupdate di Instastory, bikin vlognya juga. Oke. Tapi sebelum kita ke restoran sushi favoritku di Bali, aku mau ajak kalian. Aku kangen banget makan sate Taichan Jakarta Senayan, ya kan? Di Bali itu susah banget nyarinya. Dan aku ketemu sate Taichan yang katanya enak banget. Ada di Sate Baper. Jadi ini letaknya di daerah sekitar Kute. Dari airport Ngurah Rai, Bali nggak jauh. Kita cobain deh rasanya seenak kayak di Jakarta di Senayan nggak? Atau lebih enak? Oke, aku langsung mesen sate Taichan. Ini sate Taichannya aku lihat udah dikasih kayak bumbu-bumbu. Ini kasih bumbu apa, Bang? Saukau. Saukau itu apa? Ya, itu China style. Oke, jadi ada bumbu rahasia yang beda sama sate Taichan di Jakarta di Senayan. Nah, yang bagus di sini alatnya itu lihat deh, bersih, stainless steel, dan setiap habis masak atau sebelum masak dia dibersihin dulu, disikat dulu. Jadi nggak ada bekas arengnya. Ini terbukti banget, dia lebih sehat dan juga higienis. Oke, sate Taichan kita udah datang. Kita coba ya, sate Taichan versi Bali sama Jakarta enak mana? Oke, ini versus nih. Pertama kita mau cobain yang original dulu. Tuang jeruk nipisnya tanpa sambal. Cobain ya. Ini dagingnya lembut banget. Kayaknya dia pakai bagian file ayam. Dia nggak pakai kendor atau mecin-mecin itu. Jadi rasanya bener-bener original, dada ayam. Sekarang kita coba tuang sambalnya ya. Kekurangannya dia adalah dia terlalu polos. Cuman aku kenapa malah suka ya. Coba pakai sambalnya. Sambalnya ada tomatnya. Jadi seger banget sambalnya. Sekarang kita cobain yang pakai Chinese spice gitu ditabur di atasnya. Kita cobain ya. Aku belum pernah nih nyobain yang pakai spice kayak gini tanpa jeruk dulu. Pernah makan silin nggak? Oh, oke. Mirip. Mirip. Wadaw. Ekspektasiku dikasih jeruk dan sambal, dia jadi makin seger dan makin pedes. Jadi ini ada hitnya juga, panas di tenggorokan. Mantep banget kalau teman-teman suka pedes. Beda banget sama sate Taichan yang kita bisa makan di Jakarta. Kalau di Senayan dia gurih asin, ada lemonnya juga, jadi kayak vinaigrette. Vinaigrette itu adalah lemon campur oil, campur kenor, campur MSG gitu ya maksudnya. Kalau ini benar-benar pure, dia dari buah-buahan, dari tomat, cabai, dan juga lemon. Dan cuma pakai salt and pepper. Dia nggak neko-neko kayak pakai MSG dan sebagainya. Terus kalau kalian lihat, dia teksturnya shiny, nggak ada gosong-gosongnya. Karena tempat masaknya tadi kan aku udah kasih lihat juga dia stainless steel, dibersihin dulu. Seporsi dia cuma 20.000, belum sama nasi. Oke teman-teman yang mau nyobain sate Taichan Baper, kalian bisa langsung datang ke Jalan Nakula Timur nomor 6A, Denpasar Barat, Bali. Itu deket Kute, di samping bengkel RX Auto Pro. Aku taruh linknya lengkap di bawah dan alamatnya. Sekarang kita lanjut untuk makan sushi. Oke guys, sekarang kita udah di resto sushi favoritku dari Jakarta dan udah buka di Bali. Ada Chef Andi. Halo Chef. Chef Andi, hari ini ikan yang bagus apa? Tuna. Tuna. Merah. Wih. Sambalnya enak. Sabanya juga bagus. Oke, kalau gitu kita mau makan. Ini adalah hari besoknya dari semenjak tadi kita makan sate Taichan, ya kan? Udah ganti baju segala macam. Ini kita lagi di sushi resto namanya Okinawa. Di Jakarta aku selalu makan di sini. Sekarang dia buka di Bali. Dan chef yang di Jakarta dipindah ke Bali. Jadi ya kayak udah rezeki aku nih makan di sini terus. Oke, jadi ini adalah vlog makan sushi di saat new normal ya. Udah beda. Kalau dulu aku pernah ngasih tutorial makan sushi di Sushi Masa itu yang nikmat tuh pakai tangan. Kalau sekarang kita kalau bisa pakai sumpit ya. Jangan pakai tangan ya. Dan tadi pas aku masuk ke sini, kita protokol new normalnya dicek suhu tubuhnya, disuruh pakai hand sanitizer, dan semua karyawannya pakai face shield dan juga masker yang di mulut. Jadi higienis banget dan sanitasinya terjaga. Chefnya pun juga pakai masker semua. Dan ini aku udah kesekian kalinya makan di sini semenjak pandemi. Dan aman-aman aja, jadi jangan takut. Yang penting tetap social distancing, pakai masker di saat lagi mau ke sini. Tapi at least kita harus sehat, nggak boleh sakit juga pas ke restoran. Jaga jarak sama customer lainnya dan cuci tangan sebelum kalian makan. Jadi ceritanya, aku tuh kalau misalkan nggak di WA sama Chef Andi gitu ya, aku nggak mau makan sushi. Chef Andi tuh selalu bilang, "Bro, tunanya bagus nih, baru datang." Wah, aku langsung meluncur. Karena kita kalau kenal sama chef, kita temenan sama chef, dan kalau kita panggil chef itu jangan bang, mas,
mereka lebih seneng dan merasa dihargai kalau kita panggilnya chef. Jadi kita bisa temenan sama Chef Andi, sama chef yang di sushi bar gitu ya. Kalau kalian temenan sama chef, itu kelebihannya. Bisa dikasih tahu di saat ikannya lagi bagus-bagusnya. Wadidaw, daw, wadidaw, daw, daw, wadidaw, daw, daw, wadidaw, daw, daw. Ini lebih cantik daripada model-model papan atas. Oke, kalau tadi adalah tutorial makan sushi di saat new normal, sekarang kita ajarin tutorial bahagia. Oh my god! Wow! Ya, pertama, tuang soy sauce. Begini, alright. Lalu ambil sumpit. Kita ambil ini lihat. Anjay. Sedikit fakta tentang tuna. Tuna itu kalau misalkan yang lean tidak ada lemaknya disebutnya Maguro akami, ya. Kalau dia lemaknya di tengah namanya Chutoro. Kalau lemaknya yang paling banyak disebutnya Otoro. Jadi bukan ini Toro A, Toro B, Toro C, bukan. Akami, Chutoro, dan Otoro. Otoro paling mahal karena lemaknya paling banyak. Chutoro pertengahan, harganya juga di tengah-tengah. Ini yang paling ekonomis, Akami. Nah, aku suka semuanya. Aku suka Akami, aku suka Chutoro, aku suka Otoro. Restoran yang bikin Chutoro enak banget. Bingung, dan harganya nggak mahal. Kalau Otoro itu satu slice ini bisa 100.000 rupiah. Akami, kita coba, let's go. Mamma mia. Kalau ada teman-teman yang nanya, itu amis nggak bang? Ikan mentah di mana-mana amis. Cuma amis in a good way. Maksudnya dia bukan amis karena dia udah proses pembusukan, tapi dia amis karena dia memang namanya ikan. Kan selalu ada fishy smell. Amis bahasa Inggrisnya fishy. Nggak mungkin kambingi, nggak mungkin. Jadi fishy in a good way. Bukan fishy yang busuk, tapi fishy yang wangi. Dan aku suka banget fishy smell dari ikan tuna ini. Dia bener-bener enak dan aromatik. Udah di aging, dalam arti udah di freezer. Jadi dia lebih umami. Umami dalam arti dia rasa tunanya tuh strong banget. Ibu produser yang paling kucinta dan sekaligus ibu negara, silahkan dicoba. Anjay, ya celupin ke situ, agak banyak nggak apa-apa. Ya, langsung dihap. Hah? Jangan kelihatan. Oke, guys, katanya jangan kelihatan. Kelihatan tangannya aja. Oke, tangannya baru kutekan. Gimana? Nah, berapa nilainya? 1.000. Anjay. 1.000 seceng. Enak gak? Piye enak zamanku tuh. Aku dipukul guys. Oke, karena aku pecinta maguro dalam arti tuna, aku dibikinin special roll. Ini di buku menu kayaknya nggak ada. Ini jadi kreasi chefnya sendiri. Jadi tuna dalamnya ada kayak daikon, lobak yang udah di marinate gitu. Terus kayaknya nih ika ya, apa hotate ini? Aku mesti makan dulu. Hotate itu scallop, kalau ika itu squid. Aku mesti coba makan. Dan ada wasabinya. Di bawahnya ada jeruk, tapi bukan untuk dimakan. Ini cuma untuk garnish dan untuk bikin tuna bagian bawahnya jadi wangi. Nah, karena ini cantik banget, nggak ada salahnya kalau soy sauce-nya kita tuang di atasnya kayak gini, supaya nggak berantakan. Bisa kita celup-celup nanti, jadi mendingan dituang. Coba ya. Ini ada perpaduan cita rasa yang klop banget. Daikonnya dia wangi, spring onionnya dia perfume dagingnya, wasabinya pas, dan di dalamnya itu ternyata bukan squid tapi adalah hotate, which means bahasa Jepang dari scallop. Lemon di bawahnya bukan cuma buat garnish tapi ada citrus perfume juga, citrus gitu, enak banget. Jadi emang sushi itu adalah sebuah karya seni gitu ya. Perpaduannya harus oke. Bisa dibilang masakan yang paling susah itu adalah sushi. Ini aku tuangin ya. Oke, cukup. Enak gak? Enak ini. Pamer kutek. Oke, chefnya sambil menyiapkan menu selanjutnya. Jadi aku mau kasih tahu kalau makan sushi itu paling enak itu slowly. Dinikmati, ada face-nya. Jadi nggak langsung satu gambreng, satu meja, keluar semua. Karena perbedaan temperatur beberapa detik aja dari tangan chef ke meja kita, apalagi kalau misalkan dia nungguin di meja gitu ya, nggak dimakan-makan, itu bisa membuat ikannya oksidasi yang bikin nanti malah tadi kayak kalian bilang, bau amis. Jadi bener-bener harus langsung dimakan, dan experience paling bagus untuk makan sushi adalah di sushi bar. Di paling depan, di depan chefnya lagi masak. Sushi restoran di Jakarta
ngambil ikan dari Bali. Jadi kalau kalian makan sushi restoran di Bali, otomatis ikannya akan lebih fresh karena dia nggak ada proses pengiriman dari Bali ke Jakartanya, which is beberapa hari. Bisa dibilang lebih ekonomis mungkin, kualitas ikannya juga bukan ikan yang udah lama mati gitu. Dan kalian suatu hari mesti cobain yang namanya nangkap ikan sendiri terus disashimi sendiri. Aku udah cobain, itu enak banget. Kamu belum pernah ya? Nanti aku ajak. Sekarang kita punya ini, udang mentah yang sudah dibersihkan, sudah diproses. Ini ikura, telur salmon. Di bawahnya ada minced toro, otoro, lemak tuna yang paling mahal, dan di atasnya ada scallop. Dan ini ada botanebi. Botanebi itu manis. Kita coba dari ini dulu. Jadi caranya kita tuang di atasnya dikit aja. Nggak usah banyak-banyak. Satu suap kalian makan. Salah ya? Telur salmonnya dalamnya asin karena dia sudah direndam sama garam overnight pastinya. Udah dibersihin jadi nggak amis. Otoronya yang udah di mince, lemaknya itu melt in your mouth. Potatenya, scallopnya juga nggak perlu dikunyah, dia juga udah hancur. Daunnya bikin wangi. Saking enaknya gue sampai udah nggak bisa berekspresi dan berkata-kata. Rasanya pengen makan ini terus aja tiap hari. Sekarang kita cobain udang. Nah ini makannya agak seru nih. Kita harus copot dia dari kepalanya dan kita pegang buntutnya. Kita ambil. Seninya di situ ya. Jadi bener-bener masih fresh banget. Buang bits yang orange ini. Udah kita punya satu udang, celupin ke soy sauce yang sudah dicampur sama wasabi. Oke. Langsung dimakan ini. Manis banget, lembut, udang mentah is the best. Pantesan ikan kalau misalnya kita pancing sukanya pakai umpan udang karena enak. Udang dimasak aja enak, udang mentah the best. Kita bisa minta goreng crispy. Kita balikin ke chefnya. Chef bilang katanya kali ini di sup aja, goreng crispy soalnya udah sering. Sekali-sekali di sup. Menu selanjutnya adalah sebuah sushi roll yang isinya ada daikon radish, ada sesame seed dan juga ada daging tuna otoro yang paling berlemak, paling mahal dan paling enak. Luarnya kita bisa lihat ini crispy nori. Jadi ini makannya harus sekali lep. Dia harus dikasih cocolan soy sauce dikit kayak gini, dikit aja. Oke, terus langsung makan gini. Aku gak mau telan. Kumur terus. Parah banget. The best of the best. Kamu kalau nyobain ini, kamu bisa tergila-gila. Ini yang paling enak dari yang udah keluar. Ya gitu. Langsung deh. Aduh, tolong guys, aku dianiaya. Gimana? Salaman dulu. Saya terima nikahnya. Ini namanya gari. Gari itu adalah jahe. Bukan untuk dimakan bersama sushi, tapi gunanya adalah dimakan setelah kalian makan sushi, misalkan dari tuna, terus habis itu kalian mau makan ikan salmon atau ikan mackerel, supaya membersihkan lidah kita, indera perasa kita dari ikan yang sebelumnya, aroma ikan yang sebelumnya. Jadi gari ini ada dua tipe, ada dua warna, yang pink dan yang coklat. Sama aja, intinya ini bagus buat kesehatan, antiseptik juga, antivirus dan antibakteri. Sushi platter kalian itu punya manfaat. Wasabi antivirus, antiseptik, ini antivirus, antiseptik. Semua komponen punya maksud dan tujuannya. Persiapan untuk ikan selanjutnya harus dimulai dengan gari. Dia udah direndam sama cuka, jadi dia asem-asem, anget gitu, enak. Top semuanya. Yang otoro paling enak. Apalagi kita menu selanjutnya? Ika. Cumi ya. Oke, ditunggu. Oke. Ika. Thank you, Chef. Oke guys, yang baru saja dibikin sama Chef Andi ini namanya Ika. Cumi Indonesia itu lebih enak daripada cumi Jepang. Kenapa? Karena chefnya ngomong gitu, dan juga orang Jepang banyak yang order dan banyak yang impor. Cumi kita itu rasanya manis dan lembut. Cumi itu dia seharusnya dia creamy, lembut. Saat dia dibikin dengan di slice seperti ini, dia akan semakin lembut dan semakin gampang untuk dikunyah. Jadi dia nggak alot. Teknik selain di slice kecil-kecil kayak gini adalah di scoring. Jadi silang-silang X gitu. Semakin scoringnya kecil-kecil, fine scoring gitu, semakin lembut dan creamy. Jadi ini salah satu teknik untuk bikin Ika yang bagus banget. Di atasnya pakai salmon roe, which is ikura namanya. Ini nggak perlu dikasih soy sauce lagi karena udah diolesin tadi pakai kuas.
Ini ikan terenak yang pernah gue makan. Jadi dia dalamnya udah wasabinya pas. Dia ada herbsnya, ada daikon redishnya juga. Terus di dalamnya wasabinya pas banget. Asinnya juga mantep banget dari ikurannya. Kamu mesti cobain. Ini gila banget enaknya, parah. Ini terenak yang pernah masuk mulut aku. Ikannya bagus banget. Dari aku lahir sampai sekarang. Gimana? Gimana Beb? Lembut, creamy, terus habis itu dia wangi, dia nggak amis sama sekali, enak banget ya. Itulah kenapa orang Jepang suka banget sama ikan Indonesia. Sebenarnya cumi itu digoreng juga enak, cuma lebih enak kalau di sashimi kayak gini. Tapi ada tekniknya yang proper caranya. Oke, sup kepala udang yang sudah tadi kita balikin sudah jadi guys. Jadi ini ada kaldu-kaldu udangnya dan isi kepala udangnya udah dibersihin ya. Jadi jangan bilang, ih bang itu kan kepala udang isinya otak udang, udah dibersihin. Oke, ini kepala udangnya udah dimasak sama jamur. Jamurnya bukan jamur enoki ya. Ada tahunya juga, ada nori sama ada bawang. Siapa yang bikin? Wow. Takonya ganti terserah sesuai harga aja. Enak banget dah. Jadi nggak asin nggak apa, dia benar-benar pure kaldu, umami, enak banget. Cocok buat ngebersihin pelet kita. Dalam arti pelet tuh lidah atau mulut kita. Jadi ini rasa udangnya berasa banget, udah tumpah atau bersatu sama kuahnya. Gimana tadi? Hah? Gimana? Menyembah dewa udang. Setrum. Ini menu selanjutnya back to basic. Akami maguro nigiri. Nigiri dalam arti di bawahnya ada nasinya. Dan ini harusnya dicelup. Cuman aku mau tambahin aja di atasnya biar nggak ribet. Ini. Oke, itu salah satu style makan sushi juga, boleh, nggak salah. Sampingin gini, megangnya jadi ikannya di samping kayak gini ya. Bukan ikannya di atas. Kalau ikannya di atas nanti nasinya copot. Jepitlah ikan dan nasinya, karena ikannya harus di samping, jadi nasinya nggak bakal jatuh, ikannya nggak bakal jatuh. Nangis. Enak banget. Nangis beneran. Nangis beneran. Ini literally pengen nangis, ini udah nangis. Nigirinya dia nggak cuma ikan nasi, nggak. Dia pakai tambahan perfume rempah-rempah, ada biji sesaminya kan. Terus kalau kita mau intip dalamnya, ini kita curang aja ya, kita buka dikit gitu ya, kita intip. Tuh ada wasabi dan juga ada daun bawang. Jadi dia nge-perfume ikannya. Dan ikannya potongannya tebel, dia nggak pelit. Dia rasio nasi sama ikannya itu Apa tuh? kalau di dapur kita kan, kalau di sushi bar Serah lo aja dah. nggak perlu berkata-kata. Oke guys, ini adalah saba. Saba itu bahasa Indonesianya apa chef? Mackerel. Nah ini ikan yang oily, jadi amis lebih daripada ikan yang lain. Dia sudah dimarinate di vinegar, bisa dibilang dia setengah matang gitu. Dia matang dari dicemplungin di vinegar. Gue juga awalnya pas denger itu bingung. Kok bisa dimasak pakai cuka? Gimana maksudnya dimasak pakai cuka bukan pakai api? Jadi ternyata cuka vinegar itu punya properties zat yang bisa memasak daging. Jadi dagingnya yang tadinya bening, translucent, dia jadi nggak translucent lagi, lihat nih. Dia jadi kayak gini putih, kayak daging dipanasin. Nah ini harus dituang soy sauce, tuang di atasnya dikit aja. Dia udah asin, coba ya. Salah satu piece sushi yang ekonomis, murah gitu ya, murah, tapi salah satu juga yang paling enak. Kalian harus cobain. Ini sabanya bagus, sabanya saba Indonesia lokal, fresh banget. Sausnya pakai saus yang otentik, dia bikin bener-bener di marinate-nya pakai cairan yang bener-bener dari Jepang gitu. Mantap banget. Ini hidangan penutup namanya tamagoyaki. Kayaknya ada manis-manisnya. Jadi ini soy-sosnya dikit aja. Dia harus balance antara manis dan asin. Dia nasinya dikit, nggak terlalu banyak, dan diikat pakai nori. Cobain ya. Manis sih, kayak kue. Thank you ya. Oke, arigato. Mantap banget. Tadi lo bilang ke gua apa? Next kita makan nyobain apa? Ini nyobain uni nanti kalau udah dicari. Uni ya. Ya, Uni itu bahasa Indonesia apa? ya kerang bulu babi. Bulu babi. Kerang. Kerang bulu babi. Ya. Bulu babi itu nggak haram kan? Iya. Oh.
Ikan di laut. Oke, kita sampai di penghujung vlog ini. Terima kasih kalian yang sudah ngikutin vlognya dari awal dan juga udah subscribe channel aku. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Banyak konten yang menarik di channel Lauren Rando. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe untuk videoku yang sebelumnya. Love you guys so much and keep a smile on your face and I'll see you guys in the next video. Cheers. Dah.